Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alfian Badrul Isnan. Di sini saya akan menjelaskan tentang example 10-10 dari topik 17 serial programming. Di sini ada soal, jadi kita akan membuat program untuk mengirimkan pesan ini. The Earth is but one country. Dikirim melalui serial port. Nah, juga kita akan mengasumsikan bahwa SW itu akan dikoneksikan ke dalam P1.2 dan kita akan memonitornya sebagai eh, pengganti baud rate. Jadi di sini disediakan dua baud rate yaitu 4800 dan 9600 yang dikontrol nantinya oleh P12 ini. Jadi kita di sini sudah menyiapkan juga keypadnya. Di tombol H ini kita masukkan P12 ya. Jadi nanti dia akan mengatur bit dari SW yang akan mengganti-ganti baud rate-nya. Jadi dalam satu program ini kita dapat menggunakan dua baud rate sekaligus untuk frekuensi yang sama. Jadi di sini juga X-tol-nya diketahui ya, 11,0592 MHz. Ya, kalau misalkan kita ubah menjadi machine cycle frekuensi, tinggal dibagi 12 menjadi 921,6 kHz. Kemudian kita akan mengubah ke baud rate use frekuensi. Nah, di sini kalau misalkan SW-nya 0, 921,6 ini dibagi 32. Jadi hasilnya 28.800 Hz. Nah, kemudian setelah itu kita membagi nilai kepada 4800. Jadi 4800 ini dalam mode SW0. Nah, SW0 atau SW1 ini nanti yang menunjukkan pergantian baud rate dari 4800 menjadi 9200. Jadi 9200 ini adalah dua kalinya dari 4800. Nah, kita akan menentukan dulu timer yang akan digunakan itu nilainya berapa sih? Kita akan menggunakan dari SW-nya 0 kalau misalkan untuk timer. Nanti kita simpan di TH1. Jadi si nilainya ini diambil dari 28.800 dibagi 4.800 sama dengan 6. Nah, 6 ini kita ubah jadi min 6 karena kita menggunakan timer yang harus overflow. Jadi kita mengganti juga min 6 ini menjadi nilai hex jadi FA dalam SW0 ya. Kemudian untuk SW1 ini jelas tinggal dikali 2 dari 4.800 menjadi 9.600 dalam mode SW1. Jadi kita di sini definisikan bahwa SW itu merupakan bit dari P12. Nah, ini kayak define gitu. Oh ya, sebelumnya di sini kita harus pastikan juga ya di edit projectnya itu clocknya yang digunakan adalah 11,0592 kHz ya di sini. Jadi ini simulasinya bakalan sama nanti dengan yang kita harapkan. Oke, untuk main programnya di sini kita set T-mode-nya menjadi mode 2 di timer 2. Diaktifkan M11-nya. Jadi nanti kita akan masuk ke mode 2 yaitu 8 bit auto reload untuk memasukkan TH1 ini ke TL. Jadi tetap sama gitu nilainya setiap saat setelah overflow. Kemudian kita akan mengeset SCON-nya juga menjadi 550 di sini atau 50H ini dalam hex. Jadi nanti di sini di SCON itu dia akan aktif SM1 dengan REN. Karena kan 5. SM1 itu menunjukkan mode dari serial port 1. Modenya itu adalah 8 bit word baud rate-nya baud rate variable. Kemudian di sini kita juga mengaktifkan REN. Jadi REN itu merupakan reception enable bit. Nah, kemudian di sini kita akan mengaktifkan timernya sendiri. Kemudian akan mengaktifkan juga SW. SW itu adalah bit P1.2 di port 1 itu. Ini untuk menunjukkan bahwa bit ini adalah sebuah input gitu. Kemudian kita akan selalu ngecek SW itu. Jadi SW akan selalu dicek di bagian S1 ini. Kalau misalkan SW bernilai high, dia akan menjalankan fungsi ini. Yaitu jika high maksudnya SW-nya akan masuk 1. Jadi di sini akan mengeset ACC1-nya dari Picon. Karena kan SW ada di dalam Picon ya. Di dalam S-mode ini. Jadi modenya jika 1, dia akan mengeset Picon-nya ini bit 7-nya menjadi 1. Kemudian akan dimasukkan lagi ke dalam Picon. Kemudian nanti kita masuk ke bagian over. Nah, jika nanti di dalam bit SW-nya ini 0, dia akan langsung loncat ke slow. Jadi kita akan menggunakan frekuensi yang baud rate-nya slow atau 4800 tadi. Kalau yang sebelumnya 9600. Nah, di sini kita sama juga masukkan Picon-nya, tapi kita akan membentuk SW-nya itu menjadi 0. Jadi kita clear ACC7. Kemudian kita masukkan lagi ke Picon. Dan kita juga sama masuk ke over lagi di sini. Jadi overnya ini di sini mendefinisikan
lokasi dari data pointer. Data pointernya adalah mesh 1. Di sini mesh 1 itu adalah data yang kita akan kirimkan tadi, pesan the earth is but one country, diakhiri dengan 0. Nanti 0 ini untuk menunjukkan bahwa pesan itu berakhir gitu. Jadi kita akan dapat mengulang lagi dari awal. Oke, setelah menunjukkan data pointernya, kita melakukan penentuan dan pengiriman data. Penentuan data ini maksudnya dibaca dari DPTR ya. Jadi di sini kita akan melakukannya menggunakan increment DPTR. Jadi si A-nya ini tidak digunakan sehingga kita dapat mengclearkan A-nya jadi 0. Kemudian kita akan melakukan move C A DPTR menunjuk DPTR data ini. Saat DPTR-nya masih mesh 1, nanti kita akan memasukkan T ke dalam A. Kemudian mesh 1-nya setelah di increment nanti masuknya H dan seterusnya sampai dia akan mendeteksi 0. Jadi kalau misalkan kita mendeteksi 0 di A, kita akan loncat lagi kembali ke S1 di sini. Jadi kita akan dapat mengecek lagi bit dari SW ini atau P12 untuk menunjukkan kedua baud rate yang akan digunakan. Nah, kemudian setelah pengecekan 0 ini, kalau misalkan ada 0 ya JZ, kita akan melakukan atau memanggil prosedur untuk mengirimkan data tersebut. Jadi di sini kita akan memindahkan nilai A tadi yang sudah diisi oleh isi yang dipanggil dari DPTR ke dalam sbuf. Nah, sbuf di sini kita akan transfer langsung masuk ke sbuf transmit nantinya ya, masuk ke sini. Kemudian akan dicek juga nih bit dari TI. TI itu transmit interrupt. Jadi TI ini didapat dari register TCON. Jadi kalau misalkan si TI ini sudah high, jadi kita akan dapat melakukan mengirim data bit selanjutnya gitu. Kemudian karena ini sebuah flag, setelah kita mendapatkan interrupt ini langsung di clear saja dan kita akan kembali ke program utamanya. Setelah itu kita langsung main increment DPTR-nya. Kalau misalnya 0, dia balik lagi ke S1. Mari kita coba ya sekarang. Karena ini buttonnya kalau misalkan dilepas jadi high, kalau misalkan dipencet jadi low ya. Nah, ini kebalik. Sekarang kita coba dulu dengan slow ya, menggunakan 4800 Hz. Nah, di sini berarti kita akan menekan tombolnya sehingga nanti akan masuk di P12-nya 0. Kita mulai. Kita masukkan satu step saja ya. Nah, ini yang pertama tempornya kita set jadi 2. Di sini jadi aktif M11-nya. Kemudian kita masuk TH1-nya, dimasukkan FA. Di sini sudah masuk juga. Kemudian kita masukkan SCON, dan di sini sudah aktif juga SM1 dan REN. Next lagi, kita mengaktifkan timernya. Kemudian kita mengaktifkan SW sebagai input. Nah, langsung di sini dicek ya SW-nya. Karena kita high di sini, jadi dia langsung loncat ke SP slow ya. Oh maaf, jadi di sini sebenarnya dia jadi low ya, karena inputnya terbalik di sini. Jadi low, not bit dia masuk ke sini. Dan kita masukkan pecon ke A, ke dalam A. Di sini ternyata peconnya 0, kemudian di clear juga masih 0. Move pecon A, move DPTR, masuk ke mesh, clear A, move CA. Sekarang masuk huruf T pertama ke A, dicek JZ bukan, ternyata bukan. Kemudian kita akan masuk ke proc pengiriman. A dimasukkan ke dalam sbuf, jadi masuk sini ya. Nah, ini sama dengan 54. Dan juga ini sama ya, 54 dalam hex soalnya di sini. Kemudian kita akan mengecek terus-terusan di TI. Jadi kalau misalkan TI-nya belum berubah, ini terus-terusan mengirim. Nah, kita aktifkan dulu TI-nya. Jadi high ya di sini. Ceritanya ini sudah terkirim. Nah, jadi dia akan lanjut, kemudian akan meng-clear TI-nya. Dan kembali. Kemudian increment DPTR. Kembali lagi ke FN. Masuk lagi DPTR dan increment. Sekarang yang masuk adalah H dan seterusnya ya ini. Kita nyalain H, sekarang E. Kemudian nah, ini udah huruf terakhir ya. Jadi di sini udah masuk Y yang terakhir. Oke. Nah, sekarang dia sudah kembali lagi ke awal. Kita kembali lagi bentar. Nah, di sini karena DPTR-nya sudah masuk 0, jadi JZ-nya akan loncat ke S1. Kita matikan dulu H-nya sehingga menjadi high ya. Sekarang dia menjadi high. Jadi kita akan membaca sini blok ini sekarang karena sekarang menjadi high.
Nah, jadi kita akan memasukkan SW-nya bernilai 1 sekarang. Nah, pekonnya diubah. Pekonnya dimasukkan ke A. Kemudian ACC 7-nya kita akan set menjadi 1. Nah, sekarang sudah jadi 1 ya di sini. Kita akan masukkan lagi pekonnya. Nah, jadi sekarang yang digunakan itu adalah baud rate bernilai 9600 karena SW-nya SW1 dan seterusnya ya sampai seperti itu. Oke, terima kasih.